aku Hilda. Di video kali ini, aku bakalan ngelanjutin ceritanya Ibunda Zainab binti Jahsy. Teman-teman yang baru gabung, udah baca belum ceritanya Ibunda Zainab binti Jahsy? Jangan lupa dengerin ya di cerita aku yang sebelah sini. Sekarang, aku bakalan ngelanjutin kisahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. So, buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya ya, biar kamu selalu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Makasih ya ngaktifin loncengnya. Yuk kita ke ceritanya. Ada yang membuat aku takjub dengan kisahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. Mengapa? Salah satunya adalah pernikahannya telah Allah siapkan dan telah Allah create untuk Rasulullah. Jadi pernikahannya benar-benar disiapkan dari atas 7 lapis langit bersama dengan Rasulullah. Anas pernah menyatakan bahwasannya Ibunda Zainab binti Jahsy selalu berbangga diri terhadap dirinya kepada istri-istri Rasulullah yang lainnya. Mengapa ia berbuat demikian? Karena hanya ialah salah satu wanita yang pernikahannya benar-benar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Masya Allah, keren banget kan? Aku aja sampai terkejut. Mengapa bisa sampai pernikahannya benar-benar telah Allah siapkan? Aisyah meriwayatkan bahwasanya istri-istri Nabi yang hampir setara denganku adalah Zainab binti Jahsy. Mengapa? Karena pernikahannya telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas 7 lapis langit. Oleh karena itu, aku pernah menceritakan pada saat diceritanya Ibunda Aisyah dan juga Ibunda Hafsah, Rasulullah sangat gemar untuk mendatangi Ibunda Zainab binti Jahsy. Ia adalah seorang pengrajin kulit, di mana ia selalu mengamplas kulit menjadi sangat lembut, lalu kemudian disamak dan dipermak sebaik mungkin, lalu dijual dan kemudian hartanya diberikan kepada Allah. Ibunda Aisyah menceritakan pada saat itu Rasulullah datang dari rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. Ada yang membuat aku tersenyum-senyum sendiri saat membaca kisahnya ini. Pada saat itu Ibunda Aisyah sangat cemburu karena Rasulullah datang dengan keadaan yang sangat wangi, dengan keadaan yang sangat harum. Mengapa? Karena ia selalu mendapatkan jamuan yang sangat indah, mendapatkan jamuan yang sangat manis di rumahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. Apakah jamuan tersebut? Jamuan itu adalah madu. Seperti yang pernah aku bilang di storytelling yang sebelum-sebelumnya di kisah Ibunda Hafsah Zainab pada saat ini, bahwasanya Rasulullah sangat menyukai sesuatu hal yang sangat manis. Rasulullah sangat menyukai terutama madu. Ia sangat menyukai madu. Ibunda Zainab memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Ibunda Aisyah. Aku bacanya sampai tersenyum-senyum karena pada saat pemberitaan ifki, pada saat permasalahan ifki, yang pada saat itu Ibunda Aisyah dituduh karena melakukan perzinahan dengan seorang sahabat, Rasulullah menceritakan bahwa pada saat itu ia meminta pendapatnya tentang Ibunda Aisyah kepada Ibunda Zainab. Beliau menjawab begini, "Aku menjaga telinga dan juga mulutku, juga mataku dari berita-berita yang bohong. Selama berita itu tidak dibenarkan oleh Allah atau tidak ada bukti yang nyata, maka aku tidak akan percaya tentang hal itu. Aku yakin Ibunda Aisyah adalah sosok yang sangat baik dan aku tidak percaya apabila Ibunda Aisyah melakukan hal seperti itu." Pernah doanya tidak terijabah oleh Allah? Pernah kan pastinya? Setiap doa yang ia ucapkan dari mulutnya, dari hatinya, dan juga dari perasaannya selalu Allah kabulkan. Mengapa? Karena ia adalah wanita yang panjang tangan. Apa sih itu panjang tangan? Seperti yang pernah aku bilang tadi,
bahwasanya latar belakang dari Ibunda Zainab binti Jahsy ini adalah seorang kerja keras. Barozah binti Rofi, iya dia adalah sahabat yang pada saat itu ceritanya membuat aku sampai terkejut karena sifat kezuhudannya Ibunda Zainab binti Jahsy. Jadi pada saat itu Barozah ini adalah pengawalnya dari Umar bin Khattab pada saat itu masa kekhalifahannya Umar bin Khattab. Barozah membawakan sekarung uang. Sekarung uang ini adalah bentuk tunjangan kepada seluruh istri-istri Nabi yang pasti dibagikan setiap bulannya. Ibunda Zainab pada saat itu malah bersembunyi di balik tirai karena ia ketakutan. Mengapa? Mengapa gitu ya? Dia ketakutan karena uang yang dibawa oleh Barozah ini tidak cukup untuk dirinya. Karena ia tidak memiliki kebutuhan apa-apa selain beribadah kepada Allah. Masya Allah. Lalu setelah itu, Ibunda Zainab memberikan uangnya kepada seluruh kaum muslimin yang membutuhkan pada saat itu, terutama kepada anak yatim dan juga fakir miskin. Pada saat itu, Umar bin Khattab langsung mendatangi Ibunda Zainab dan membawakan 10.000 dirham. Pada saat itu, Ibunda Zainab mengucapkan bahwa banyak yang lebih membutuhkan daripada aku. Kau bagikan saja uang-uang ini kepada anak yatim, fakir miskin, dan juga orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Pada saat itu, Ibunda Zainab binti Jahsy pernah berdoa bahwa ia tidak lagi ingin mendapatkan tunjangan dari Umar bin Khattab, apapun caranya. Tak ayal, Rasulullah pada saat itu pernah berkata kepada salah satu istrinya bahwa siapakah yang akan meninggal setelah Rasulullah ini. Pada saat itu Rasulullah menjawab, salah satu dari kalian yang memiliki panjang tangan. Namun pada saat itu seluruh istri Rasulullah ini tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah pada saat itu. Hingga suatu ketika Rasulullah telah wafat, lalu kemudian beberapa bulan setelah itu disusul oleh kematiannya Zainab binti Jahsy. Pada saat itu barulah para istri Rasulullah ini menyadari bahwa panjang tangan, yang dimaksud dengan panjang tangan ini adalah orang yang suka memberi. Bukannya mereka yang panjang tangan karena tubuhnya yang tinggi, karena badannya yang besar, ataupun lainnya. Yang dimaksud Rasulullah panjang tangan ini adalah mereka-mereka yang suka memberi, yang gemar memberi, dan juga yang mau menghabiskan hartanya untuk keperluan-keperluan di jalan Allah. Di tahun 20 Hijriyah mendekati, pada saat Ibunda Zainab merasa dirinya akan hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia menyiapkan nasihat kali ya kepada salah satu pembantunya bahwa apabila Umar nanti membelikan kain kafan untukku, maka maka berikanlah kepada fakir miskin, karena aku telah menyiapkan kain kafan untukku nanti. Ibunda Zainab binti Jahsy juga mengatakan bahwa apabila kainnya nanti lebih, maksudnya lembarannya nanti lebih, maka berikanlah kepada orang lain. Cerita ini benar-benar membuat aku kayak, bahkan sampai ia di liang lahat pun, ia tidak ingin berlebih-lebihan di dalam pakaiannya. Masya Allah, gitu kayak, wow, cerita ini benar-benar pas waktu aku baca, tuh kayak, wow, ini keren banget gitu. Gak ada wanita zaman sekarang yang seperti Ibunda Zainab binti Jahsy, menghabiskan seluruh hartanya. Aku ingin tertawa, gak tahu lagi. Tetapi meskipun kita tidak bisa melakukan sepenuhnya seperti Ibunda Zainab binti Jahsy, mari kita berikan sedikit harta yang kita miliki kepada fakir miskin, kepada orang yang lebih membutuhkan.
Sekian kisahnya Ibunda Zainab binti Jahsy. Makasih untuk teman-teman yang udah ngedengerin ceritanya dari part pertama sampai part terakhir saat ini. Buat teman-teman jangan bosen buat membaca atau mendengar sejarah sirah, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita akan terus berlanjut dan sampai kapan sirah akan tetap bisa kita baca dengan keadaan enak, dengan keadaan sehat seperti saat ini. So, sampai di sini dulu ceritanya Ibunda Zainab binti Jahsy, dan aku bakalan sering ngeceritain sahabiah yang lainnya. So, buat teman-teman jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi terbaru dari aku apabila aku upload video baru. Sampai sekian dan terima kasih.